Dunia tuh jahat, aku gak bisa deh hidup. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Betari Rarus Pramesti dari kelas 1C dengan NIM 12350202104. Di sini aku mau menjelaskan tentang hubungan manusia dan pandangan hidup. Apa sih hubungan manusia itu? Hubungan manusia itu adalah cara individu berinteraksi dengan hubungan yang lainnya seperti hubungan keluarga, hubungan percintaan, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, dan lain-lain. Nah, masuk ke pandangan hidup. Pandangan hidup itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, menurut Konjaraningrat, yaitu dalam buku Ilmu Budaya Dasar yang disusun oleh Edi Subandrijo. Nah, yang kedua, itu menurut Manuel Kaisiepo dalam buku Ilmu Budaya Dasar juga yang disusun oleh Edi Subandrijo juga. Nah, yang terakhir, menurut Lansky dalam buku Ilmu Budaya Dasar juga yang disusun oleh Edi Subandrijo juga. Nah, jadi menurut 3 orang tadi, guys, pandangan hidup itu adalah kerangka nilai-nilai yang dipilih oleh individu ataupun kelompok dalam satu masyarakat. Nah, ini itu mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan citra diri seseorang. Pandangan hidup juga dapat dianggap sebagai bagian dari ideologi. Nah, kalau misalnya menurut secara umum, pandangan hidup itu adalah dasar atau landasan yang membimbing kehidupan jasmani, rohani, individu, masyarakat, atau negara. Nah, pandangan hidup ini sering disebut sebagai filsafat hidup yang mencerminkan cinta akan kebenaran. Manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang disebut sebagai pandangan hidup. Nah, kalau menurut aku pribadi, pandangan hidup itu bagaimana kita memandang suatu kehidupan ya tentunya, baik itu kehidupan yang baik atau yang buruk gitu. Nah, pandangan hidup juga memiliki 4 unsur. Yang pertama, ada cita-cita, kebajikan, usaha, dan keyakinan atau kepercayaan. Nah, cita-cita di sini itu bagaimana kita memiliki cita-cita dan mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Contoh, aku mau jadi dokter nih. Nah, aku harus mengorbankan dan berani mengambil sikap untuk mencapai cita-cita tersebut. Kayak gitu, meskipun banyak sesuatu yang harus aku korbankan. Kayak gitu, guys. Nah, tentunya hubungan manusia dan pandangan hidup ini ada kaitannya dengan aliran filsafat. Apa tuh? Nah, menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat, yaitu aliran naturalis, aliran intelektualisme, dan aliran gabungan. Aliran naturalisme itu apa? Yang pertama, aliran ini memiliki pemikiran yang menjelaskan 2 pandangan hidup yang berdasarkan pada keyakinan mengenai eksistensi Tuhan, yaitu alam semesta atau natur, dari pemikiran tersebut. Nah, itu dibagi menjadi 2. Ada pandangan hidup berdasarkan keyakinan pada Tuhan atau religius, dan juga pandangan hidup berdasarkan keyakinan pada natur atau yang disebut ateisme atau komunisme. Nah, jadi di Indonesia sendiri kan banyak yang banyak atau mungkin ada beberapa orang yang lebih percaya pandangan hidup itu berdasarkan keyakinan pada natur atau disebut ateisme atau komunis. Nah, terus kalau misalnya aliran intelektualisme, yaitu dasar aliran ini adalah logika. Manusia ini mengutamakan akal. Dengan akal, manusia berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, menurut akal itulah yang baik. Apabila aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka keyakinan manusia itu bermula dari akal. Jadi, pandangan hidup ini dilandasi oleh keyakinan kebenaran yang diterima akal. Benar menurut akal, itulah yang baik. Yang terakhir itu ada aliran gabungan. Nah, kalau misalnya kita mengkaji 2 aliran yang tadi, terdapat perbedaan pokok.
Yang pertama, pandangan hidup sosialisme menekankan pada logika kolektif, sedangkan pandangan hidup sosialisme mengutamakan logika berpikir dan hati nurani. Pandangan hidup sosialisme tidak begitu menghiraukan kekuasaan Tuhan, sebaliknya sosialisme religius kekuasaan Tuhan begitu menentukan. Jadi pandangan hidup ini tuh dibagi menjadi beberapa pikiran. Ada yang mengutamakan dengan keberadaan Tuhan dan ada yang tidak. Nah, kita sebagai manusia yang tentunya memiliki akal dan hati nurani, kita bisa memilih bagaimana kita dalam memandang pandangan hidup gitu. Berikut ada langkah-langkah pandangan hidup. Itu yang pertama, mengenal bagaimana kita hidup itu seperti apa, untuk apa dan untuk siapa, kayak gitu. Terus yang kedua, mengerti. Kita paham betul apa yang harus kita lakukan. Lalu menghayati hidup ini hanya sementara gitu guys. Jadi kayak kita nggak hanya menghayati tentang misalnya perasaan aja ya, tapi kita juga menghayati tentang pandangan hidup itu sendiri. Bagaimana hidup itu berjalan, bagaimana kita memiliki cita-cita dan harapan, dan kejadian-kejadian baik yang lainnya. Terus yang keempat, meyakini bahwa dalam hidup itu setiap segala sesuatu pasti memiliki resiko gitu. Terus yang kelima itu mengabdi. Mengabdi di sini maksudnya kita itu sebagai manusia yang berakal dan memiliki hati, kita benar-benar bisa memilih untuk hidup seperti apa dan akan menjadi apa, kayak gitu. Setelah yang keenam itu ada mengamankan. Nah, mengamankan di sini setelah kita tahu kita itu sebagai manusia akan hidup seperti apa dan kita tahu mana yang salah, mana yang buruk, kita pasti akan mengamankan diri kita dari kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi, guys. Jadi kesimpulannya, manusia dan pandangan hidup itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Nah, pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, dasar, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Nah, sedangkan kemudian pandangan hidup ini bersifat kodrati, yaitu tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Kenapa? Karena balik lagi, tadi manusia memiliki akal yang bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk, dan itu berkaitan dengan pandangan hidup gitu. Pandangan hidup terbentuk melalui proses yang lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk memiliki pandangan hidup yang baik, manusia perlu mengenal, mengerti, menghayati, meyakini, dan mengabdi. Jadi sejauh apapun kita berproses dalam hidup, kita pasti akan tahu akan selalu ada yang baik dan selalu ada yang buruk. Tinggal bagaimana kita untuk menghadapi dan meyakini gitu bahwa hidup ini tidak hanya tentang buruk tapi juga tentang baik. Bagaimana cara kita memandang suatu pandangan hidup ini dengan pandangan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.